Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam dalam hati Kudus Yesus. Sabda Tuhan yang kita baca pada hari ini berbunyi sebagai berikut. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Para saudara, konteks dari Injil yang kita baca ini adalah Yesus yang mengkritik para Farisi. Para saudara, siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah kelompok pada masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Mereka itu mempromosikan supaya praktek kesucian yang dilakukan di rumah ibadat itu juga dilakukan di rumah-rumah. Yang dikritik Tuhan Yesus adalah mereka itu menambahkan aturan-aturan tambahan pada kitab Taurat. Kitab Taurat itu merujuk kepada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, dan Bilangan. Dan orang Farisi ini menambahkan petunjuk-petunjuk praktis, namun pada akhir-akhirnya memberikan beban yang besar kepada rakyat biasa. Para saudara, mengapa Yesus mengkritik kalau kita terlalu menekankan hukum? Hukum yang terlalu ditekankan akan menjadi curse. Curse itu artinya C, controlling. Ketika kita terlalu menekankan pada hukum, kita ini akan mempunyai sikap perilaku yang suka mengontrol yang lain. Dan buah dari controlling adalah U, unforgiving. Kita mempunyai perasaan jengkel dalam hati, tetapi perasaan jengkel itu tidak bisa keluar karena dicengkeram oleh hukum. Dan yang berikutnya adalah R, reaction. Orang-orang yang terlalu menekankan hukum, dia akan mudah bereaksi karena ada hal yang kurang nyaman dalam hatinya. Maka ketika mereka digerakkan, mereka ini akan mudah sekali, seperti yang terjadi pada zaman Yesus. Mereka bisa diajak untuk melempari orang dengan batu, orang yang dianggap melanggar hukum. Dan berikutnya adalah shaming, artinya suka mempermalukan. Ketika ada orang yang gagal melakukan hukum, dia akan dipermalukan rame-rame. Dan yang terakhir adalah menjadi pribadi yang egois. Para saudara, bukan maksud Yesus supaya kita itu mengabaikan hukum. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah yang satu jangan diabaikan, tetapi yang lain juga jangan dilupakan. Jadi kita ini harus berjalan seimbang. Mana yang menjadi keseimbangannya? Itulah spiritualitas. Yesus datang ke dunia, dia mewartakan betapa baiknya Tuhan. Allah adalah seorang Bapa yang penuh kasih. Dan kemudian kita juga diajak untuk merenungkan kasih Allah dalam diri kita. Dan ketika kita ini sudah mempunyai rasa kasih dalam diri kita, rasa kasih dalam hati itu akan mengalir ke tangan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal baik. Namun pertama-tama bukan karena kita takut akan peraturan, tetapi karena mengalir dari hati yang penuh syukur. Maka sabda Tuhan hari ini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Dan kegenapan itu adalah spiritualitas. Spiritualitas hati kudus Yesus sendiri, di mana ketika kita sudah merasakan kasih Allah dalam diri kita, kasih itu akan mengalir di tangan kita. Kita akan melakukan tindakan kasih, namun bukan karena takut hukuman, namun mengalir dari hati yang bersyukur. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia.